Halo semuanya, kembali lagi bersama saya pada video tutorial Java GUI part 3. Nah, pada part 3 kali ini sesuai janji saya akan menentukan panel-panel dan mengajarkan mengenai komponen dan ada juga tentang keyboard mnemonic. Di sini saya akan hapus, lalu di sini saya akan menuliskan tentang materi hari ini, yaitu keyboard mnemonic. Yaitu bisa juga dengan istilah lain, yaitu shortcut keyboard. Jadi misalnya kalian kalau mau lihat contohnya ada di Eclipse ini, di atas ada R di garis bawah, window W-nya di garis bawah, project P-nya di garis bawah, search A-nya di garis bawah. Nah, itu adalah keyboard mnemonic. Terus selanjutnya adalah komponen. Ada button, ada text field, ada label, begitu ya. Nah, lalu kita akan menentukan panel dan layout-layout yang kemarin kita pelajari. Oke? Berarti pertama-tama yang sekarang akan kita lakukan adalah membuat panel-panel apa saja yang dibutuhkan. Nah, biasanya panel yang dibutuhkan adalah, saya buat di sini ya, saya langsung buat. Jadi tujuan kita hari ini adalah membuat login form. Sederhana saja, login form. Panel top, terus panel bottom, panel left, panel right, panel mid. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Jadi pada layout yang akan kita buat, bentuknya akan seperti ini. Ini layout, ini login formnya. Nah, lalu di sini ada panel top, ya. Ini ada panel left, ini ada panel right. Jadi memberikan jarak antara kiri dan kanan. Lalu ada panel bottom, ini buat tombol. Dan ada panel mid, yaitu yang ada di tengah ini. Nah, itulah sebabnya kenapa kita buat seperti ini. Sebelumnya kita sudah memberikan panel main. Panel main itu adalah seluruh isi kotak ini. Ini adalah panel main. Gitu ya. Oke. Cukup ilustrasinya, sekarang kita buat lagi. Di sini sudah ada panel main. Nah, layout-layout yang akan kita gunakan pada panel main biasanya digunakan border layout. Maka kita hanya memberikan new border layout. Di sini kita autocomplete saja. Nah, border layout. Di main border layout, kenapa? Karena kita mau menentukan mengenai constraint south, north, left, right, east, west, dan lain sebagainya yang sudah saya katakan di part 2 sebelumnya. Oke, kita sudah membuat panel main ini sebuah border layout. Maka saya akan membuat juga panel top sama dengan new jpanel, membuat new flow layout. Pada top, left, right, dan bottom biasanya digunakan flow layout. Karena gunanya memberikan jarak, flow layout mempunyai margin tersendiri. Panel left, panel top, panel bottom, panel left, panel right. Oke. Di copy saja biar cepat. Ketika sudah seperti ini, maka kita add panel left. Nah, kita mau add ke dalam panel yang lain. Jadi, pada Java GUI kita bisa add satu panel ke dalam panel yang lain. Caranya adalah kita sebut panel main-nya, lalu kita add. Lalu ini juga kita panel main add panel right. Nah, di sini tadi di komanya itu ada constraints. Ya, tadi saya hapus. Ini kita isi dengan border layout dot is. Left itu berarti west ya. Left itu berarti west. Lalu yang ini juga border layout dot is right. Nah, untuk panel bottom dan panel top, jangan kita isi dulu karena kita ingin memberikan label dan button. Nah, kita buat dulu label di sini adalah di label. Saya buat di atas saja di sini ya. Di label title. Saya buat gini aja namanya. Lalu kita autocomplete lagi. Nah, label title sama dengan new label. Nah, pada parameter konstruktornya kita bisa memberikan stringnya. Jadi saya berikan segini login, begitu. Karena kita membuat login form. Pada Java GUI pada title-nya saya ganti menjadi login form, begini ya. Nah, label login ini maka kita sudah siap add ini ke dalam panel top. Panel top.add label title. Seperti yang saya katakan pada flow layout nanti dia akan munculnya di tengah
dan sudah memiliki margin-margin tersendiri. Jadi jarak ke atas, kiri, kanan, dan bawahnya sudah ditentukan oleh flow layout sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membuat button. Button itu adalah JButton. Button login. Gitu ya. Nah, ini kita juga butuh autocomplete. Kita buat button login sama dengan new JButton. Kita buat di sini login. Begitu. Lalu kita add ke panel button. Add button login. Nah, sekarang kita akan memberikan keyboard mnemonicnya. Keyboard mnemonicnya hanya tinggal menggunakan metode button login.set mnemonic. Maka saya akan menggunakan char apa? Cara yang akan digunakan adalah L. Ini ada error sedikit. Oh, oke. Coba saya berikan 3. Dan saya coba ini C. Bisa tidak? Ya. Saya coba berikan ini mnemonicnya adalah L. Atau O. O, kita coba O. Oke, lalu panel main. Nah, kita belum add ini ke dalam panel main. Panel top, border layout. Berarti top itu adalah north ya, teman-teman ya. North, panel main.add, panel bottom dot border layout dot south. Oke. Oke, kita coba jalankan F11. Nah, di sini sudah ada tulisan login dan di bawahnya udah ada tombol login dengan O yang digaris bawahi. Jadi kalau kita Alt O, ya cara menggunakannya adalah menggunakan Alt dan menekan tombol mnemonicnya Alt O, maka dia akan tertekan. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara memberikan label dan text field segala macamnya? Ini saya kecilkan, saya buat jadi 300. Saya coba buat dia jadi 300. Lalu di sini saya buat label lagi, label untuk biasanya email dan password ya. Lalu saya buat namanya adalah JTextField untuk text email, dan untuk password adalah JPasswordField untuk txt password. Kita autocomplete dulu agar dia import library-nya. Sudah. Nah, di sini saya coba jalankan lagi. Ya, tentu belum ada perubahan. Saya hanya mau ngecek apakah ukuran formnya sudah sesuai. Oke, sekarang kita buat lagi. Di sini ada panel mid. Kita belum deklarasi panel mid. Panel mid ini menggunakan layout, grid layout. Kenapa menggunakan grid layout? Karena grid layout memiliki row dan kolom seperti tabel. Maka jika parameter pertamanya row dan parameter kedua kolom, maka kita butuh, karena kita mau email password, berarti kita butuh row-nya 2 dan kolomnya juga 2. Nah, di sini kita buat label emailnya sama dengan new label. Email. Kita copy. Ini password. Ini untuk label password. Lalu ada juga text email sama dengan new text field. Text password sama dengan new password field. Bedanya JText field dengan JPassword field adalah JPassword field memiliki karakter bullet. Jadi ada bulletnya, item-item yang biasanya dipakai. Nah, itu ada di JPassword field. Karena password harus dirahasiakan gitu. Cara add-nya seperti biasa, kita panel mid.add. Add-nya itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau misalnya kita buat, misalnya ada, tadi kan kita buat seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Maaf kalau tidak rapi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di add, dia akan memberikan add-nya ini yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Urutannya seperti itu. Nah, di sini berarti kita harus buat label email dulu di add-nya. Lalu saya copy 4 kali. Ini berarti text email. Ini berarti label password. Dan yang terakhir ini berarti text password. Nah, jangan lupa ini di add ke panel main juga. Panel utamanya. Panel main, add, panel mid,
constraint layoutnya adalah border layout dot center karena tengah. Oke, kita coba. Nah, sudah muncul ya, ada login, email, dan password. Tapi karena dia formnya ukurannya besar dan dia mengikuti ukuran layoutnya, maka text fieldnya jadi jelek, jadi besar seperti ini. Nah, kita bisa membuat ini lebih dekat dengan menambahkan parameternya. Nah, di sini ada horizontal gap dan vertical gap. Horizontal gapnya berarti kita minus saja, minus 50. Vertical gapnya 0, atau 5, atau 10 juga boleh. Kita coba. Nah, jadi dia ada jaraknya dan ini lebih dekat dengan labelnya, begitu. Kalau kita coba min 100, dia akan semakin dekat dengan labelnya, begitu. Nah, ini berarti kalau mau lebih bagus, kita kecilkan saja. Coba saya kecilkan formnya. Nah, ini terlalu kecil. Buat lagi. Nah, di sini ada login, email, dan password. Artinya, maaf kalau ini kurang rapi, tapi setidaknya yang diajarkan dapat dimengerti dan digunakan. Nah, sekian pada part kali ini. Pada part selanjutnya, saya akan membahas tentang keyboard listener dan mouse listener beserta event listener yang lain. Jadi di sini ketika kita klik, dia akan terjadi sesuatu, begitu. Oke, berarti sekian pada part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.